Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Senin. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, yang membutuhkan doa kita. Kita panjatkan semuanya kepada Tuhan. Secara khusus saya ingat adik Arminda, Ibu Agustina, Ibu Inggar, Mama Katerina Suratini, Mama Katerina Nina, Pater Gores Niki, Frater Ivan. Mohon berkat untuk proyek rumah SVD. Semoga rencana pembangunannya berjalan lancar. Dan juga para donatur boleh bekerja sama untuk mensukseskan proyek ini. Mohon berkat Tuhan untuk para novis kami yang lagi retret discernment. Semoga retret ini mendatangkan satu inspirasi yang baik untuk para frater novis 2, dan semoga mereka bisa mengambil satu keputusan yang baik yang diilhami oleh Tuhan sendiri, agar mereka bisa memilih entah mereka maju atau mengambil jalan hidup yang lain. Mohon berkat Tuhan untuk para penderma SVD secara umum dan secara khusus untuk penderma kami di novisiat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberkati segala usaha harian mereka. Dan juga saya berdoa untuk semua anggota siraman rohani di mana saja mereka berada. Semoga firman Tuhan yang selalu didengar setiap hari selalu menjadi kekuatan dan inspirasi hidup mereka. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajak kita untuk jangan cepat-cepat menghakimi, mengadili orang lain. Karena Yesus sendiri juga mengikuti apa yang dihidupinya sendiri, bahwa ia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Mungkin terkadang kita begitu gegabah untuk menghakimi orang lain. Karena itu kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misa ini. Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, demi cinta kasih-Mu yang agung, kami Kau perkaya dengan pelbagai karunia. Bantulah kami berbalik dari hidup berdosa kepada hidup baru, dan menjadi layak untuk kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.
Pembacaan dari nubuat Daniel. Pada waktu itu Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh aku mati meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel. Katanya, apa maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan berilah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat, dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah, dan melepaskan orang yang bersalah. Meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur? Saut orang tua-tua itu, di bawah pohon mesuli. Kembali Daniel berkata, baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau. Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau, dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasihanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon berangan. Kembali Daniel berkata, baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya engkau binasa. Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring,
Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Refrain. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Yang membaringkan daku di padang rumput yang hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Refrain. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah aku berkenan supaya ia hidup. Refrain. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Kristus datang untuk menyelamatkan, tapi bukan untuk menghakimi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil kita mendengar bahwa orang Farisi mau mencobai Yesus, mendatangkan seorang perempuan yang tertangkap basah. Mengapa mereka mencobainya? Apa sebenarnya ada agenda yang ada di balik pencobaan mereka itu? Pada waktu itu, Israel masih di bawah jajahan orang Roma. Dan orang Roma sudah pemerintah Roma sudah memberikan satu keputusan bahwa segalanya harus diadili. Siapa yang tertangkap basah, itu harus ada hukumnya. Bagaimana nanti hukum itu memutuskan orang ini entah dibunuh, dipenjarakan, atau gimana. Sementara hukum orang Yahudi, siapa yang kedapatan berzina harus dirajam. Kini mereka membawa wanita yang menurut mereka kedapatan berzina. Dan mereka meminta pendapat Yesus. Bagaimana pendapatnya? Lalu mereka mengutip hukum Musa. Katakan yang berzina harus dirajam, dilempari batu. Dan Yesus tahu persis apa yang harus dibuatnya. Dia tidak langsung mengatakan, ayo silakan melempari batu pada dia. Siapa yang tidak berdosa? Jadi Yesus tahu persis apa yang seharusnya dibuatnya. Dan dia katakan, siapa yang tidak berdosa? Lempari dia. Rajamilah dia. Kemudian dia tunduk lagi menulis sesuatu di tanah. Dan rupanya masing-masing mereka sadar akan keadaannya. Karena kalau Yesus katakan, silakan melempari dia dengan batu, itu berarti mengikuti adat istiadat atau hukum Musa. Dan kalau dia membuat seperti yang itu berarti dia melawan peraturan pemerintahan Roma. Nah, itu nanti mereka akan melaporkan Yesus kepada pemerintah Roma bahwa dia ini melanggar perintah dan hukum Romawi. Tapi kalau dia katakan jangan melempari dia dengan batu, itu berarti Yesus melawan hukum Musa yang katakan bahwa siapa yang kedapatan berzina harus dilempari. Jadi betul-betul mereka mau mencoba Yesus. Bagaimana sikap Yesus? Kalau dia mengikuti suruhan mereka melempari dengan batu, berarti dia nanti akan dapat hukuman dari pemerintah Roma. Kalau seandainya mengikuti adat istiadat orang Yahudi, melempari, itu berarti dia melawan adat istiadat atau hukum Musa. Jadi kalau tidak melempari, bertentangan dengan hukum Romawi. Kalau tidak melempari batu, itu berarti melawan hukum Musa. Dan Yesus tercubit. Tetapi Yesus begitu bijaksana. Siapa yang tidak berdosa, lemparilah. Dan Yesus juga mengetahui apa sebenarnya inti misinya. Inti misinya adalah menyelamatkan. Dan dia juga mau mengingatkan orang-orang ini. Apakah kamu tidak berdosa? Kalau tidak berdosa, silakan. Kemudian pelan-pelan pergi. Dan Yesus selalu mengambil satu keputusan yang sangat bijaksana untuk menyelamatkan dan juga untuk menyadarkan orang lain akan dosa mereka. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali kepada diri. Apakah kita selalu bijaksana dalam hidup? Tidak gegabah untuk menghakimi orang lain. Kita berdoa semoga inspirasi Yesus hari ini selalu menjadi tuntunan, bimbingan bagi kita semua untuk tidak gegabah menghakimi orang lain. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, semoga dalam merayakan misteri suci ini, kami dapat mempersembahkan kepadamu jiwa yang murni dan hati yang gembira sebagai hasil mati raga kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan, secara amat meyakinkan. Pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu, ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, semua pelayan sabda-Mu, dan juga umat-umat kesayangan-Mu. Tuhan, jamalah mereka-mereka yang sakit, di mana saja mereka berada, baik mereka yang sudah kami bacakan nama mereka, maupun mereka-mereka yang sakit, yang mengikuti misa YouTube ini. Semoga intensi mereka ya Tuhan dikabulkan. Dan berkatilah proyek SPD, pendirian rumah untuk SPD di Provinsi Ruteng. Semoga proyek ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana, dan gerakanlah para penderma kami untuk boleh bekerja sama dalam menyukseskan proyek ini. Dan berkatilah adik-adik kami Frater Novus 2 yang mulai retret hari ini, retret discernment, untuk menentukan pilihan mereka. Apa mau maju untuk mengikuti panggilan-Mu, atau juga mungkin ada bisikan-Mu untuk mengambil pilihan hidup yang lain. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas mereka, agar mereka boleh mengambil satu keputusan yang pasti. Dan berkatilah semua para penderma kami ya Tuhan, penderma dari SPD di mana saja SPD berada, dan secara khusus untuk provinsi kami, Provinsi Ruteng, dan juga khusus lagi untuk penderma-penderma kami di novisiat ini. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami ingat konfrater kami, para suster kami yang hari kematian mereka kami kenangkan pada hari ini. Pater Nicolaus Kuiper dari Belanda, Pater Joseph Bart dari Paraguay, Pater Richard Selbach dari Jerman, Pater Bernhard Serwes dari Jerman, Pater Louis Lusbeta dari Amerika, Pater Ferenc Messeros, Pater Frans Messeros dari Ruteng, lama di Ranggu di Kolang dulu, Pater Yosef Barla dari India, Pater Agustus Kerketa dari India, dan Bruder Nicolaus Hubertus Meko dari Timor Indonesia. Saudara-saudari kami SSPS, Suster Josefa, Suster Theoderita, Suster Pauline, Suster Conchita Cruz, SSPS AP, Suster Maria Alberta, Suster Maria Michelis, dan juga saya ingat adik sepupu kami, adik Yasin. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami,
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu, kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka kami akan sembuh. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau menguatkan kami dengan sakramen-Mu. Semoga berkat dayanya kami selalu Kau bersihkan dari kebiasaan buruk, dan Kau jadikan sanggup mengikuti jejak Kristus, sehingga kami dengan cepat menuju kepada-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, intensi kami hari ini. Jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan, berilah berkat kepada mereka-mereka yang senantiasa membantu sesama, secara khusus para penderma kami. Dan tentulah adik-adik kami, para novis yang mengadakan retret discernment hari ini dan sampai hari Kamis. Semoga mereka lewat retret ini mereka boleh mendapat pencerahan dan ilham-Mu, Roh Kudus-Mu ke atas mereka, sehingga mereka bisa mengambil satu keputusan untuk maju atau di mana saja. Dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang meninggal dunia. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian
dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini. Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus